Skema khusus menunggu Jude Bellingham di Real Madrid setelah pulih dari cedera. Kehadiran Xabi Alonso di Real Madrid membawa tantangan besar, terutama dalam menentukan komposisi lini tengah. Dengan stok gelandang berkualitas yang berlimpah, pelatih asal Spanyol itu dituntut untuk menemukan racikan terbaik sekaligus menjaga rotasi agar semua pemain merasa mendapat peran penting. Lini tengah Madrid kini dihuni nama-nama besar seperti Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde, yang nyaris tak tergantikan di posisi inti. Namun, satu slot tersisa membuat persaingan semakin sengit, dengan Arda Güler, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, hingga Dani Ceballos berebut tempat di starting 11. Situasi ini kian menarik karena Bellingham, sosok kunci sejak kedatangannya pada 2023, diproyeksikan akan mendapat peran berbeda. Alonso kabarnya telah menyiapkan skema khusus untuk gelandang Inggris tersebut, terutama setelah ia pulih dari cedera. Menurut laporan Mario Cortegana dari The Athletic, Bellingham akan menjalani peran baru di bawah asuhan Alonso. Jika sebelumnya ia lebih banyak beroperasi sebagai gelandang serang di belakang striker, ia kini akan ditarik sedikit ke belakang. Dengan posisi yang lebih dalam, Bellingham diharapkan bisa lebih sering terlibat dalam membangun serangan sejak awal. Tujuan dari perubahan ini adalah memberi kesempatan bagi pemain 22 tahun tersebut untuk lebih banyak menyentuh bola. Alonso ingin Bellingham tetap memiliki kontribusi di sepertiga akhir lapangan, tapi dengan tambahan peran dalam proses build-up, sehingga Madrid bisa lebih variatif dalam menyerang. Perubahan peran ini akan diuji coba setelah Bellingham pulih dari operasi bahu yang dijalaninya pada Juli lalu. Ia sebelumnya tampil penuh dalam 6 laga Real Madrid di ajang Piala Dunia antar klub FIFA, lalu akhirnya naik meja operasi. Targetnya, Bellingham akan comeback pada Oktober mendatang. Meski begitu, jalan kembali ke tim utama tidak akan mudah. Arda Güler telah tampil impresif sejak awal musim, membuat persaingan di lini tengah semakin ketat. Situasi ini menjadi ujian mental dan kualitas bagi Bellingham untuk membuktikan bahwa ia tetap pantas jadi pilihan utama Alonso. Kehadiran Alonso dengan ide-ide barunya jelas memberi warna berbeda bagi Real Madrid. Bagi Bellingham, pergeseran peran ini bisa menjadi langkah penting dalam perkembangan karirnya, sekaligus membuktikan dirinya sebagai sosok vital dalam proyek baru Los Blancos. Florentino Perez konfirmasi Real Madrid akan lepas 3 pemain. Klub raksasa Spanyol Real Madrid CF telah menentukan arah skuad mereka untuk musim depan. Hal itu ditandai dengan keputusan Presiden Real Madrid Florentino Perez untuk menyingkirkan 3 pemain yang dinilai tidak memenuhi harapan. Fran Garcia, Arda Güler, dan Jesus Alejo tidak akan melanjutkan karir di Madrid, sebuah keputusan yang dimotivasi oleh kinerja buruk mereka dan kedatangan para pemain baru di posisi mereka masing-masing. Seperti dikutip dari media Spanyol, Fichajes, klub dengan gelar Liga Champions terbanyak, 15, itu sudah mengonfirmasi 3 nama yang akan dilepas pada bursa transfer musim panas tahun ini. Arda Güler belum berhasil beradaptasi dengan sistem yang diterapkan pelatih Carlo Ancelotti, sebagian karena cedera yang menghambat adaptasinya. Ditambah lagi dengan kembalinya Nico Paz, yang perkembangannya di Castilla telah meyakinkan klub untuk memberinya kesempatan di tim utama. Dengan persaingan ketat di lini tengah, pemain muda Turki itu bisa mencari menit bermain di luar Madrid untuk terus berkembang. Jesus Alejo adalah salah satu pemain yang dipastikan absen di luar musim kompetisi. Bek tengah asal Aragon, yang tidak pernah dipercaya Ancelotti, akan segera hengkang mengingat klub berniat merekrut bek papan atas. Kurangnya perhatiannya dan perlunya memperkuat pertahanan dengan pemain yang lebih hebat berarti masa depannya jauh dari Santiago Bernabeu. Enzo Fernandez kirim kode ke Real Madrid. Bintang Chelsea Enzo Fernandez mengaku sangat menyukai Liga Spanyol. Apakah Fernandez sedang mengirim sinyal di tengah rumor ketertarikan Real Madrid? Gelandang muda Argentina itu sedang mengarungi musim penuh keduanya berseragam Chelsea. Sejak digaet dari Benfica pada 2022, Fernandez telah membuat lebih dari 100 penampilan dengan sumbangan 14 gol dan 19 assist di seluruh kompetisi. Enzo Fernandez membantu Chelsea menjadi finalis Carabao Cup di musim lalu, dan sudah sangat dekat dengan titel juara pertamanya. Si Biru menjejak final Conference League, di mana mereka akan bertarung melawan Real Betis sepekan lagi. Enzo Fernandez membantu Chelsea menjadi finalis Carabao Cup di musim lalu, dan sudah sangat dekat dengan titel juara pertamanya. Si Biru menjejak final Conference League, di mana mereka akan bertarung melawan Real Betis sepekan lagi. Komentar Fernandez tampaknya akan mengipasi rumor dengan Real Madrid.
Raksasa Spanyol tersebut diyakini tertarik mendatangkan Fernandes setelah menderita karena tidak mendatangkan suksesor Toni Kroos. Ada pula rumor lain yang lebih bombastis adalah Enzo Fernandes disebut-sebut telah menjalin kesepakatan pribadi untuk pindah ke Santiago Bernabeu. Fernandes juga diklaim sudah mulai mencari rumah di ibu kota Spanyol itu terlepas dari kabar Chelsea tidak berencana melepas si pemain. Bek Real Madrid Dean Huijsen berharap bintang Barcelona Lamine Yamal flop di El Clasico. Dean Huijsen memuji Lamine Yamal sebagai pemain hebat tetapi berharap bintang Barcelona tersebut tidak berbuat banyak dalam pertandingan melawan Real Madrid. Huijsen telah menjadi salah satu bintang Madrid yang bersinar di musim baru, tampil dengan tenang, membantu Los Blancos meraih poin maksimal dari 3 pertandingan pembuka La Liga, sekaligus tampil di Piala Dunia antar klub. Selama tugas internasional, mantan pemain Juventus itu ditanya tentang wonderkid Barca Yamal, yang kini menjadi rekan satu timnya di timnas Spanyol. Meskipun penuh kekaguman, ia tak kuasa menahan diri untuk melontarkan lelucon soal El Clasico tentang rekan setim barunya. Huijsen telah menunjukkan ketenangan yang luar biasa, dengan cepat menjadi sosok yang andal di lini pertahanan Alonso. Sementara itu, kebangkitan Yamal di Barcelona menjadi kisah di sisi lain, dengan kedua pemain tersebut telah menjadi kunci La Roja. Rivalitas El Clasico ini akan menambah plot menarik lainnya karena dua pemain muda terbaik negara Spanyol itu akan berhadapan dalam pertandingan-pertandingan paling bergengsi musim ini. Pemain muda itu memuji rekan setimnya di Spanyol, tetapi tidak bisa menyembunyikan loyalitasnya kepada Madrid, dan mengatakan kepada Marca, pemain yang hebat, saya harap dia bermain sangat baik di sini, dan ketika kami berhadapan di Liga, dia tidak banyak berbuat. Huijsen kini mengalihkan fokusnya bersama Spanyol untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, dengan pertandingan melawan Bulgaria dan Turki di depan mata. Sementara itu, Madrid akan mengandalkan bek muda tersebut untuk mempertahankan awal sempurna mereka di La Liga, dengan El Clasico pertama musim ini yang akan berlangsung pada tanggal 26 Oktober. Kelakuan Vinicius dianggap tak cocok dengan Real Madrid. Kelakuan Vinicius Junior yang kerap memprovokasi lawan dan penonton jadi sorotan. Winger asal Brasil itu dinilai tak pantas berseragam Real Madrid. Vinicius bikin ulah di laga kedua Liga Spanyol antara Real Oviedo vs Real Madrid, Senin, tanggal 25 Agustus tahun 2025. Dia mengolok-olok fans lawan usai mencetak gol di injury time. Tidak hanya itu, Vinicius juga mengoceh ke arah wasit tak lama setelah mendapat kartu kuning akibat diving. Pemain berusia 25 tahun itu sampai harus ditenangkan Kylian Mbappe dengan menutup mulut rekannya itu supaya diam. Berbagai sikap nyeleneh Vinicius dianggap keterlaluan oleh ex-pemain dan direktur olahraga Real Madrid, Peja Mijatovic, pria yang berseragam Los Blancos pada periode tahun 1996 sampai tahun 1999 ini menilai klub mesti mengevaluasi keberadaan Vinicius di Santiago Bernabeu. Saat ini Xabi sudah jelas, dia menginginkan pemain yang sudah dikenalnya. Vini memang sudah punya tempat di Ancelotti, tapi Xabi tidak peduli apa yang telah dia lakukan sejauh ini, kata Mijatovic. Beberapa hal tidak berubah, itu tidak sepadan. Bagi saya, kelakuan dia tidak cocok dengan seragam Real Madrid, pria asal Montenegro itu menambahkan. Dia sengaja memotivasi dirinya sendiri dengan melawan semua orang, dia pemain yang luar biasa, tapi kita harus mengevaluasi apakah dia pantas berada di sini, ujarnya soal Vinicius Junior. Real Madrid buka peluang bajak Marc Guehi, peremajaan skuad Xabi Alonso bisa kian terwujud. Liverpool gagal mendatangkan Marc Guehi di detik-detik terakhir bursa transfer musim panas. Marc Guehi bahkan telah menjalani serangkaian tes medis dan sepakat bergabung dengan Liverpool untuk kontrak berdurasi 5 tahun. Crystal Palace juga telah sepakat dengan tawaran senilai 35 juta pounds dari Liverpool untuk melepas Marc Guehi. Akan tetapi di penghujung bursa transfer, kesepakatan itu dibatalkan sepihak oleh Crystal Palace. Alasannya adalah mereka tidak berhasil menemukan pengganti Marc Guehi dalam waktu yang singkat. Selain itu, pelatih Oliver Glasner-Juk mengancam akan mundur jika The Eagles gagal menemukan pengganti sang kapten. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Crystal Palace terpaksa mengambil keputusan untuk membatalkan negosiasi dengan Liverpool. Mempertahankan Marc Guehi dengan sisa kontrak 1 tahun tentu bukan perkara mudah bagi Crystal Palace. Jika tidak memperpanjang kontrak dengan Crystal Palace, besar kemungkinan Guehi bisa pergi secara gratis.
Bahkan, bek berusia 25 tahun itu kabarnya tidak akan menandatangani perpanjangan kontrak karena kekecewaannya terhadap klub. Jika ingin kembali mendapat Guehi, Liverpool harus bersaing dengan klub lain untuk mendapatkannya di bursa transfer mendatang. Real Madrid mulai mengincar kesempatan untuk merebut Marc Guehi dari Liverpool pada bursa transfer musim panas 2026. Menurut laporan dari Telegraph, Real Madrid telah mengamati situasi ini dan berencana untuk mengajukan perjanjian prakontrak dengan Guehi pada Januari tahun 2026. Rencana tersebut bertujuan agar Guehi dapat bergabung secara gratis setelah musim tahun 2025 sampai tahun 2026 berakhir. Saat ini, Real Madrid tengah melakukan perombakan besar dengan mendatangkan pemain muda. Bahkan, Los Blancos telah merekrut banyak pemain muda dalam beberapa musim terakhir.